Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait hukum laut. Sebelumnya nama saya Oki Rizky Masri Saputra dengan NIM 120207164407 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Sejarah dan Garis Besar UNCLOS. Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara-negara di dunia membutuhkan pengaturan tentang pertumbuhan peraturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna adalah modernisasi dalam segala bidang kehidupan, seperti tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambahnya pesat perdagangan dunia, bertambah canggihnya komunikasi internasional, bertambah penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan. Dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut. Yang pertama, Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Kedua, Konferensi PBB tentang hukum laut 1 pada tahun 1958 UNCLOS 1, Konferensi PBB tentang hukum laut 2 pada tahun 1960 UNCLOS kedua, Konferensi PBB tentang hukum laut ketiga pada tahun 1982 UNCLOS ketiga. Hasil konvensi dari UNCLOS 1 pertama, konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan belum ada kesepakatan diusahakan dilanjutkan di UNCLOS kedua. Kedua, konvensi tentang laut lepas, yaitu mengenai kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, kebebasan tentang terbang di atas laut lepas. Yang ketiga, konvensi tentang perikatan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Keempat, konvensi tentang landas kontinen, yaitu hasil konvensi dari UNCLOS kedua pada tanggal 17 Maret 20 sampai 26 April 1960 UNCLOS kedua, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengenai kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konvensi lagi. Konvensi Hukum Laut PBB 3, Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan puncak. Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Laut teritorial meliputi pula suatu jalur atau yang berbatasan dengan perairan kepulauannya, dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut, tanah dan bawahnya. Dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menuntut ketentuan Konvensi Perairan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Laut teritorial lebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau besar beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal
kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya, juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Status hukum laut teritorial yaitu tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dan dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 angkus ketiga dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, fiskal, keimigrasian, dan kesehatan atau sentera. Zona tambahan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008, yaitu zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak lebih 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial diukur untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial.